Pelatih Irak akui level permainan timnas Indonesia meningkat. Banyak pemain keturunan di Belanda ingin bergabung timnas Indonesia. FIFA turun tangan beri bantuan. Simak informasi selengkapnya hanya di Gadis Bola. Level timnas Indonesia meningkat. Jesus Casas akui sulit lawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Irak pada pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F di SUGBK. Skuad Garuda mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi perlawanan pasukan Jesus Casas. Sempat dibantai 5-1 di Basa, sejatinya timnas Indonesia membawa semangat balas dendam pada pertandingan sore ini. Terlepas dari hasil laganya, Coach dengan percaya diri menyatakan bahwa level permainan timnas Indonesia telah meningkat. Hal ini pun turut diamini oleh bintang timnas Irak, Hussein Ali, yang juga menilai bahwa skuad Garuda makin berkualitas. Memang timnas Indonesia memiliki 4 pemain yang berkarir di Liga Belanda. Keempatnya adalah Ivar Jenner, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk. Sementara itu, pelatih Jesus Casas juga mengakui bahwa laga melawan timnas Indonesia tidaklah mudah. Untuk itu, sebelum laga ia pun memberikan ultimatum pada anak asuhnya untuk tak menganggap mudah skuad Garuda. Sebab diakuinya, Jody Amat dan kawan-kawan merupakan tim yang kuat. Apalagi timnas Indonesia tampil di hadapan ribuan supporternya sendiri, sehingga mereka memiliki semangat yang lebih besar. Selain itu, tim asuhan Sintayong juga tampil habis-habisan karena memiliki motivasi bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saya pikir timnas Indonesia mungkin akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Sebab mereka hanya membutuhkan beberapa poin. Saya berharap mereka akan lolos ke babak berikutnya. Jelas Jesus Casas. PSSI dapat kejutan dari FIFA, ucapkan terima kasih. Timnas Indonesia akan bertemu dengan Filipina di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga pamungkas ini akan digelar di SUGBK pada 11 Juni. Kabarnya, setelah melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini, Timnas Merah Putih akan pindah ke Surabaya, yakni untuk pertandingan FIFA Matchday pada Agustus mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun telah membenarkan hal tersebut. Keputusan ini diambil pasalnya pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia pada Agustus mendatang direncanakan akan menggunakan salah satu stadion di Surabaya. Skuad Garuda sendiri tidak bermain di SUGBK lantaran adanya kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3 hingga 6 September. Sementara itu, terkait progres pembangunan TC atau Pusat Latihan Nasional untuk Timnas Indonesia di IKN, Erick Thohir menyampaikan progresnya telah mencapai 90% dan dijadwalkan akan rampung pada bulan Juli mendatang. Peresmian NTC sendiri diperkirakan akan berlangsung pada Agustus 2024, sekitar 9 bulan setelah proyek tersebut disetujui oleh Komite Pembangunan FIFA pada November 2023 lalu. Dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir dalam suratnya kembali berterima kasih kepada Presiden FIFA Gianni Infantino atas bantuan FIFA. Karena seperti yang kita tahu, pembangunan itu didanai sepenuhnya oleh program FIFA Forward Development senilai 5,4 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 87,91 miliar rupiah. Gianni Infantino sendiri mengaku terharu setelah menerima surat ucapan terima kasih dari PSSI. Infantino menyebut pembangunan ini sekaligus menjadi contoh apa yang dapat dilakukan program FIFA Forward untuk terus mengembangkan sepak bola di seluruh dunia. Sementara itu, dengan dibangunnya Pusat Pelatihan Nasional ini menjadi kabar baik buat skuad Garuda. Pasalnya, Timnas Indonesia tak perlu lagi berpindah-pindah lokasi untuk melakukan pemusatan latihan jelang pertandingan. Banyak pemain keturunan Belanda ingin berseragam Timnas Indonesia.
Keran naturalisasi yang dibuka PSSI secara besar-besaran di era kepemimpinan Erick Thohir membuat banyak pemain keturunan berniat untuk membela timnas Indonesia. Salah satu di antaranya adalah pemain muda Damien Oosterhuis. Masih berusia 17 tahun, saat ini bermain untuk Akademi FC Malaga City. Ia berada di sana sejak Juli lalu dan jika tak ada aral melintang, mulai musim depan akan terbang ke Belgia dan meneruskan karir bersama Patro Ace U21. Ia menempati posisi sebagai pemain bertahan tepatnya bek tengah. Melihat posturnya yang menculang hingga 190 cm, ia tak ubahnya raksasa yang siap bertarung. Dalam situasi tertentu, jika ada instruksi dari pelatih di pinggir lapangan, Damien pun maju agak ke tengah sebagai gelandang bertahan. Dengan tinggi dan jam terbang selama di Eropa, Damien pun tak hanya menjadi alternatif di lini belakang, tapi juga bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Dalam hal ini, Damien Oosterhuis pun mengaku terus mengikuti perkembangan pemain naturalisasi di Indonesia. Meski belum dihubungi oleh PSSI, sang pemain memilih untuk jemput bola. Keinginannya untuk mengenakan jersey kebesaran timnas Indonesia pun sudah tak tertahankan lagi. Aku sudah mencoba menghubungi scoutnya timnas Indonesia, Fardi Bahdim, tapi belum ada jawaban. Aku senang jika bisa bermain untuk Indonesia, kata Damien. Sementara itu, fakta serupa juga diungkapkan oleh mantan pemain Ajax Amsterdam asal Maluku, Simon Tahamata, yang menyebut banyak pemain berdarah Maluku yang berkarir di luar negeri ingin bermain untuk timnas Indonesia. Pada prinsipnya, banyak pemain yang berkeinginan pulang kampung dan membela Indonesia di pentas sepak bola internasional. Tapi semua terpulang kepada PSSI untuk lebih selektif memilih, ujar Simon. Ia pun mengatakan PSSI jangan sampai menaturalisasi seseorang pemain tetapi tidak mampu memberikan kontribusinya bagi skuad Garuda.